keluar juga apa ya. Ada berita apa aja ya? Berita Islami PKS. Polisi yang terkini. Hah? Woi, ngapain lu? Enggak bang. Nolong lu ya? Enggak bang. Buset dah. Itu lu apain itu? Lu ngapain? Apa bang? Ini udah kebuka gemboknya. Ya, elah lu maling ya? Enggak bang. Maling lu ya? Pencet kotak infaknya doang. Maling lu. Maling lu ya? Lu ngapain aja sih? Berisik ya? Astagfirullah, ngapain nih kalian? Ini Bosat. Macam-macam ya kalian. Astagfirullah. Ini gitu loh. Bosat. Astagfirullah. Ini Bosat. Saya ngeliat dia kotak-katik kotak amal. Astagfirullahaladzim. Saya lihat sendiri ya. Bener nih, Saya saudara. ada mata ya. Ini kebuka nih. Kebuka. Bohong ini Pak Ustadz. Bro Bosat. Bosat. Saudara, sebenarnya ada masalah apa nih saudara? Masalah keuangan. Jadi gini Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, kembali lagi di podcast Sudirman 12. Jadi di sini saya bersama teman saya Bapak Ustadz Andra, Assalamualaikum, Bapak Nabil dan Bapak Zia. Jadi di sini kami akan membahas tentang masalah antara Bapak Nabil dan Bapak Zia. Saya juga sendiri tidak tahu apa masalahnya, tapi bakal dijelaskan oleh Ustadz Andra. Jadi Pak Ustadz, masalah antara mereka berdua ini sudah apa sih? Sebelum itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ustadz Andra. Jadi, saya sebagai ketua DKM Muslim ini, tadi malam ada kejadian yang kurang mengenakan sebenarnya untuk kecelakaan. Cuma ini agar sebagai pembelajaran ke depannya bagi masyarakat sekitar dan penonton yang lain. Jadi tadi malam kita bertemu dengan Bapak Zia yang sedang anggapannya mencuri. Emang mencuri dia Bosat. Sabar dulu, kita Sabar dulu. kita belum tahu. Ini saya tahu barang Bapak milik Zia ini hilang. Enggak Bosat. Dia jelas-jelas otak-atik kotak amal Bosat. Kalau gitu, Bapak Zia. Jadi sebenarnya tuh motivasi Bapak dalam tanda kutip mencuri itu apa ya Bapak Zia? Jujur. Jujur dong, please. Saya ini orang yang melarat pak. Nah, kan beneran mencuri berarti dia. Jujur berarti ini. Sabar saudara, Sabar dulu. Saya ini miskin. Saya butuh duit pak, segera. Maka dari itu saya mencuri. Tapi tetap nggak bener dong Bosat. Oke. Kalau masalah seperti itu, Bapak Zia, Bapak tahu nggak kalau sebenarnya Allah tuh punya salah satu nama yang disebut mempunyai nama Al-Basir Bapak Zia. Bapak tahu nggak? Bahasa itu. Ini Al-Basir itu artinya maha melihat. Nah, maha melihat Allah itu bukan seperti mata manusia Bapak Zia, ya, bukan seperti itu. Kegiatan apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, bahkan mengorek kuping, ngupil, itu Allah tuh bisa tahu. Bahkan Bapak Zia kencing di hutan, Allah pun tahu kalau nggak ada dia. Jadi ngapain lo? Aku aja. Udah ngaku Aku berkali-kali pemuda, gue nggak ngaku. mencuri kan dong, mencuri. Ya, Pak. Memang saya mencuri. Nah. Saya masuk Nah, ke kamar marbot ada di masjid ini. Maafkan saya pak. Udah rajam aja nih, Sabar, rajam. sabar. Sabar, saudara. Setuju sama Nabil. Ini asli Sabar, sabar. Sabar, saudara. Asal. Uang rakyat loh itu udah diambil. Saya tahu Bapak. Tapi Bapak Z ini saudara selama Muslim kita. Seharusnya kita tuh bisa menolong. Maafkan ini. Betul sekali itu pak. Sabar. Senang kan? Sabar dulu, saudara. Ini. Sabar dulu. Ada pisang doang sih kamu Sabar, ini. saudara. Sebenarnya saya sebagai ketua DKM akan minta maaf karena kenapa? Saya sebagai ketua DKM masih belum bisa memakmurkan masyarakat sekitar masjid. Saya sungguh minta maaf.
buktinya ada juga nih ya. Tapi oleh karena itu ada baiknya masjid membuat program baru. Apa tuh Ustaz? Kita akan memberikan pinjaman bebas riba. Pinjaman bebas riba. Oh sama kayak seperti kayak membuat bank syariah ceritanya. Iya, Tapi peminjaman. Pinjaman. Dan bebas riba bisa dicicil dalam waktu maksimal 5 tahun. Tapi syaratnya harus ada yang dipertanggungjawabkan, harus ada saksi, Ada jaminan Ustaz, ada jaminan. Ini kalau misalnya udah pinjam, terus ada orang-orang kayak gini nih, udah pinjam nggak bisa bayar, diapain tuh Ustaz? Ntar kalau dia kabur gimana Ustaz? Nah, masalahnya kalau sudah kabur dan memang sudah tidak bisa dikejar, sesungguhnya saya juga bingung. Berarti sudah di qadarullah berarti ya. Ya pada akhirnya hanya Allah yang tahu apa isi hati dari saudara-saudara itu. Tapi tunggu dulu. Kamu nyesal nggak sih jadi dulunya? Saya sangat menyesal Pak. Saya tidak akan mengulangi itu lagi. Terus, Promise, Pak. Yos. Promise, Serius? kamu promise kamu. Promise ya Pak. promise. Nah, Bapak Ziad, sebelumnya saya pengen bertanya sebagai manusia, bagaimana bisa ekonomi Bapak Ziad itu ekonominya rendah? Kalau betul, Bapak bisa cerita. Jadi Pak, kemarin saya dapat iklan pinjol Pak. Pinjol. Asjol lagi. Susah lah masalah ini mah. Saya langsung kepikiran untuk langsung minjem saja. Tidak tahunya setelah 1 hari pinjol itu utangnya berkali-kali lipat Pak. Astaga. Ternyata bunganya 1000% Pak. Astagfirullah. Ini Saya sih sangat masalah. menyesal. Masalah besar nih mah. Ini masalah ini. Bapak Ziad, jadi gini Bapak Ziad, rezeki itu bisa dicari, bukan dipinjam. Ya. Allah itu Ar-Rahman, Maha Pengasih, betul kan? Nah, seperti yang ceramah yang saya sampaikan kemarin, Marbot Nabi, Pak. Masih ingat nggak? Ar-Rahman itu tentang apa? Apa aja yang kedua? Emang tidur Pak pas lagi khutbah mah. Enggak, saya dengerin Pak. Jadi Ar-Rahman itu Maha Pengasih. Ya, nah apalagi itu Maha Pengasihnya? Jadi maksud Maha Pengasih itu Allah itu memberi kita apa? Benar tidur ya Pak, ya Pak. Oh, ya. Saya kan orang luar Pak. Ya, kamu pasti tidak tahu lah. Ar-Rahman itu apa? Itu mungkin seingat saya itu Ar-Rahman itu yang Allah memiliki nama itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Oh, saya tahu Pak Ar-Rahman. Oke. Jadi Ar-Rahman itu ini kan Pak. Jadi kalau kita berdoa terus kita dikasih Pak, dikasih berkah Pak. Bener kan Pak? Sebenarnya kurang Jadi tepat. Ar-Rahman iya dong Pak. Kan Ar-Rahman itu pemberi pengasih, ngasih kan Pak. Ngasih barang. Jadi kita minta Lamborghini kasih Lamborghini Pak. Sebenarnya buat saudara itu saudara. Ar-Rahman tuh Maha Pengasih. Sebenarnya tanpa berdoa pun itu sudah dikasih. Ar-Rahman. Kalian tahu orang-orang kaya di luar sana yang gajinya triliunan seperti Gates, saya, gitu kan. Amin. Amin. Oh iya, amin. Biar makin berkah. Oh, stop. Gak boleh. Jangan lihat yang sombong ya, saudara. Nah, itu tuh Maha Pengasih itu diberikan kepada dari Allah kepada hamba-hamba, kepada ciptaan-ciptaannya tuh secara cuma-cuma. Nah, kalau yang diberikan khusus berdoa untuk orang muslim itu Ar-Rahim, Maha Penyayang. Nah, Ar-Rahim itu khusus hanya untuk orang muslim, tidak bisa orang kafir, nggak bisa. Pak, bapak ini muslim, bapak tuh punya privilege, bukan Ar-Rahman saja tapi Ar-Rahim. Oh, seperti itu Pak Ustadz. Tercerahkan. Tapi kalau Ar-Razak itu
ke semua orang kan? Arosat itu kan pemberi rezeki. Ya. Artinya itu Allah memberi rezeki pada siapa saja, nggak pandang bulu, selama mereka tuh berusaha. Kenapa seperti itu? Ya, seperti yang ini dong, Pak. Kan dia berusaha mencuri. Walaupun banyak ya, ada cara yang nggak jujur, Loh, korupsi. Ustaz, kalau kayak kartel-kartel itu gimana Bos? Tetap kaya ya walaupun caranya haram. Nah, kalau mafia-mafia itu namanya istidroj. Nah, itu kejadian di mana Allah tuh ngasih rezeki rahmat banyak kepada mereka. Tapi Allah tuh gak ngasih yang namanya peringatan. Hati mereka tuh udah keras, udah susah. Nah, Mereka- untung lu. Untung Masih lu belum tahu sih gua kamu ya. ciduk lu. Nah, isi terus mampus lu. Neraka. Astagfirullah, Pak. Sabar, Pak. Sabar. Barat Pak. Nah, oleh karena itu Pak, kan ini saya sebagai ketua DKM ini kan sudah akan membuat yang namanya program baru tadi. Nah, Bapak bisa ikut, akan kami bantu Pak, dalam bahasa kasar kami bantu. Makasih, Pak, Pak. untuk mengurangi jasa pinjol ya setidaknya ya sekitar 99% lah Pak pinjol ya. Kami bantu. Ya, kabur lu ya, udah minjem dan kabur. Ya, Pak. Terima kasih, sungguh terima kasih Pak. Sama-sama. Itu sudah kewajiban kita untuk menolong sama muslim. Enggak. Tapi Pak, Oh, ini tetap mencuri juga sih Pak. Enggak. Curi dia. Saya sih ada sedikit hukuman yang dapat kita berikan, antara itu hajar gitu. Mau menguranginya lagi. Pukulin aja kali Pak ya. jangan. Atau enggak? Allah- Rajam boleh Pak? Jangan, sabar. Jadi setelah muslim lain masih bisa mendapat kesempatan untuk bertobat. Kita tuh terbuka. Islam tuh bukan agama untuk kekerasan. Dan Kamu pengen tobat lu. Betul Pak. Saya tobat. Nah, karena itu tidak baik untuk menumpahkan darah atau bahkan memukuli. Karena Islam itu bukan agama kekerasan. Allah tuh penyusun maaf. Allah tuh penyayang, Ar-Rahim, Allah tuh maha penyayang. Allah tuh Al-Ghafar, maha pengampun. Jadi setiap orang tuh berhak mendapat ampunan dari Allah. Enggak, jadi kita jangan main hakim sendiri Pak. Banyak kasus orang main hakim sendiri ujung-ujungnya kasihan dong. Korbannya, pelakunya belum sempat bertobat sudah meninggal. Jadi yang salah siapa saya tanya Pak? Ada yang sendiri juga. Orang yang Walaupun pelakunya sendiri, Pak. bisa dibilang salah juga, tapi kan pelakunya di kemudian hari bisa bertobat, bisa minta maaf. Berarti para pemain hakim sendiri itu menghilangkan kesempatan orang untuk berbuat baik. Sama Zolim saja, itu Pak. namanya. Zolim. Sama saja. Pak. Nah, oleh Terus, karena itu Pak. Pak, masih ada kesempatan buat hidup, masih bisa bernafas. Bapak ini kesempatan untuk bertobatnya tuh lebar, terbuka. Saya siap menerima permintaan ampunan Bapak kepada Allah. Kami semua siap di sini. Jadi Selama Allah, Bapak serius. jadi Allah masih menerima tobat saya Pak. Masih Allah tuh tidak memandang hambanya. Mau hambanya itu pezina, pemabuk, pembunuh, selama asalkan dia masih memiliki iman di hatinya, Allah akan selalu memaafkan. Terima kasih Pak. Segera nanti saya akan melakukan tobat nasuha Pak. Kamu udah tobat nasuha? Oh, berarti Itu Islam masih dia, iman, masih Islam dia. Islam. Nggak usah nanti Islam, Pak, Pak. sekarang aja Pak kita. Bapak habis ini wudhu, terus sama taubat di sini. Kita bantu Pak. Baik Pak. Jadi mungkin video ini cukup sampai sini saja Bapak Ibu sekalian. Iya. Karena masalah dari Bapak Nabil, Bapak Ziad sudah selesai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi mungkin akhir video ini saya sendiri sebagai seorang moderator, saya minta maaf jika saya memiliki banyak kesalahan yang saya tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai ustadz di sini juga mohon maaf bila ada salah kata atau kata yang terlalu frontal. Saya mohon maaf karena saya di sini mengikuti generasi yang zaman sekarang. Jadi bahasanya sedikit keren. Ya. Ya, saya juga minta maaf kalau tadi kata-katanya agak kasar. Kamu orang harus minta maaf banget. Kamu tuh
berapi-api dari tadi. Ya, benar sekali kata Jadi saya Bapak. minta maaf, apalagi saya tadi sudah berkata kasar kepada ini saudara. Ya semoga saya bisa maafkan lah di kemudian hari. Jadi saya kata-kata mungkin yang harusnya paling minta maaf di sini Benar. karena telah melakukan kesalahan. Maafkan saya semua orang di sini. semoga Allah menerima taubat saudara Ziyad di sini. Amin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.